Pemirsa pemimpin masa depan, sekarang kita masih berada di Pulau Harapan dan memang banyak harapan di sini. Salah satunya harapan utama dari Kanda Saharudin ini. Gimana dengan ketemu masyarakat dan langsung ke sini? Dan ini baru pertama kali Kanda turun dalam utamakan sosialisasi bersama masyarakat DKI. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Pulau Harapan yang tentu penuh dengan harapan. Harapan masa depan. Saya pikir ini adalah tempat pertama untuk kami turun silaturahmi menyentuh secara langsung kepada masyarakat DKI Jakarta. Saya melihat begitu banyak potensi untuk membangun daerah ini. Ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama, perikanan kelautan. Dan yang kedua, pariwisata. Dua hal ini kalau kita gabungkan menjadi satu program unggulan dan diberi anggaran yang cukup. Dan saya berharap kalau Tuhan berikan kita kesempatan duduk di DKI 1, maka anggaran terbesar nomor 3 di APBD itu adalah pariwisata perikanan. Sehingga masyarakat itu akan tumbuh dengan sendirinya. Masyarakat dia akan menjadi pelaku ekonomi, pelaku bisnis, bukan menjadi objek, tapi menjadi subjek dari semua proses-proses ekonomi. Di sini akan tumbuh berbagai kegiatan-kegiatan pariwisata dan perikanan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus hadir di sini untuk memberikan support, memberikan motivasi, di mana para wisatawan kita menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong dia harus hadir di sini. Anda rugi kalau datang di DKI tanpa tiba di Pulau Seribu. Oke, interupsi, mohon izin potong. Ini penting karena saya mendapatkan pendengaran masukan dari kiri kanan saya bahwasanya Kanda ini sudah mempelajari DKI Jakarta sejak 5 tahun yang lalu sekitar itu ya. Apa benar itu? Sangat benar. Saya tentu tidak gegabah. Saya mengerti betul DKI ini adalah satu daerah yang penuh dengan tantangan. Dan saya suka dengan tantangan itu. Mengapa? Karena saya tidak punya niat-niat yang secara pribadi untuk kepentingan pribadi. Saya punya niat adalah rakyat sejahtera. Luar biasa. Ya. Bentar izin, sebentar ada caleg dari Dapil mana, Mat Ijo? Dapil 1, Jakarta Timur. Jakarta Timur? Jakarta Timur, dari Partai Buruh. Dari Partai Buruh DPR RI? Ya, nomor 5 saya. Nomor 5, nah sudah rekam semua, sudah nanti titip karena beliau satu dapil nih. Ya, Jadi bisa sekalian sosialisasi. Beda dengan saya, kalau saya DPD Jawa Barat. Jadi agak beda gitu agak. Tapi sama saja sih intinya, yang penting Kanda Saharudin di depan. Kita ngikut. Saya bangga ya sebagai Ketua Umum Sahabat Tani ya Pak. Di sini Ketua DPW Sahabat Tani Provinsi Papua yang mencalonkan DKI 1 ya, Gubernur Jakarta, dan juga ada DPD, salah satu pendiri daripada Sahabat Tani Indonesia. Luar biasa. Saya memang mendirikan sama ibu itu. Mohon izin potong, saya harus perjelas sedikit. Ketika bicara Sahabat Tani, saya memang memisahkan sendiri karena saya lebih senang nge-vlog seperti ini. Dengan begini saya bisa mengangkat karya-karya rakyat, mensupport para pemimpin masa depan. Ya, salah satunya ada Abang dan ada Kanda di sini. Mungkin banyak yang lain nanti caleg-caleg yang bisa bersinergi dengan Kanda Saharudin. Kenapa? Beliau sudah menyatakan komitmen dalam beberapa media bahwasanya beliau akan membantu para calon pemimpin masa depan yang berkonsentrasi di DKI Jakarta. Kita tahulah orang Indonesia Timur itu ada ratusan ribu di DKI ini. Betul itu? Benar, sangat benar. Bagi saya, mau partai apapun, tapi orangnya yang punya hati nurani untuk membangun masyarakat, kita siap untuk mendukung. Ya, ini bagian komitmen dari calon pemimpin masa depan DKI yang memanfaatkan situasional Pileg 2024 dengan beliau melahirkan pemimpin-pemimpin DPRD di DKI. Justru itu sangat memudahkan langkah beliau. Kalau salah saya salahkan, kalau betul silahkan lanjutkan. Sangat benar, karena kita tidak mungkin lahir dari satu partai. Pemimpin itu harus mampu membangun konsolidasi, kolaborasi dengan semua stakeholder. Jadi tidak mungkin kita berdiri sendiri. Kekuatan itu harus dibangun secara bersama-sama dengan satu komitmen dan satu tujuan. Ketika kita satu visi, maka mari kita berjalan.
Anda dari partai manapun, mari kita jalan. Karena rakyat membutuhkan orang yang berbuat, bukan orang yang bicara saja. Ya. Ini sangat luar biasa. Silakan Bu. Ini satu lagi buat seluruh teman-teman yang ada di DKI Jakarta ya. Salah satu saudara kita Bapak Teddy Surya dari Partai Buruh Dapil Jakarta Timur ya Pak ya. Anggota DPR RI ya. Itulah. Nomor urut 5. Tolong teman-teman yang berada di Jakarta Timur jangan lupa pilih saudara kita ya. Beliau adalah kakak kandung daripada Mbak Hetty Kusendang. Gitu. Jadi saya bangga sekali ya. Bangga sekali saya didampingi oleh anggota DPR RI, calon gubernur DKI 1 dan calon DPD Jawa Barat. Aduh, benar-benar saya bangga sekali. Saya akan rebut kursinya Bapak Aala Nyala Mataliti. Sekarang closing statement dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, silakan closing statement. Mohon doa silakan. Saya pribadi pembina Yayasan HPUI Hidayah Pemersatu Umat Indonesia. Tadi kita sudah tanya sama tokoh masyarakat di sini, banyak kejadian anak-anak mereka nikah di luar nikah. Bahkan mereka sampai sekarang sekolah pun tertunda karena tidak mempunyai akte. Jadi ini sangat beban psikis, beban mental, beban moral seumur hidup anaknya. Jadi dengan adanya Bapak Saharudin, jadi dengan adanya beliau, insya Allah kita akan dibantu semuanya. Orang sudah beranak pinak, tidak mempunyai buku nikah, ini sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi kita mohon dibantu, dipublikasikan. Ini kesian. Jadi bagaimana mereka semuanya bisa seperti anak-anak kita mempunyai masa depan, ya. Jadi kesian karena dibully, mereka tidak mau sekolah lagi. Lalu anak gak jelas. Dan yang kedua, kesian mereka ketika lulus sekolah, mereka akan ditolak di PNS maupun di militer. Yang ketiga, mereka akan mendapat beasiswa pun akan ditolak. Jadi saya pribadi ini sudah melanggar hak asasi manusia. Ya. Jadi di sini ada anggota dewan, ada DPR RI, calon-calon inilah yang akan membantu terobosan untuk bagaimana isbat nikah massal ini gratis. Karena kemarin kita sudah menjalankan di situ hitungan radius penjaringan 995.000, Koja 665.000, dan yang ketiga Celincing itu 775.000. Nah kita yayasan mandiri, kita tergantung finansial kita. Jadi saya pribadi mengharapkan kepada Allah agar semua yang mendengar di sini diketuklah hatinya, terutama Bapak Saharudin STSH. Jadi saya memohon kepada Allah agar digugahkan hati-hati mereka. Ini sudah melanggar hak asasi manusia. Ketiga, mereka ya hari ini semuanya ternyata anggaran itu semuanya kemarin terjadi. Enggak kita sebut gubernur yang kemarin itu ternyata tidak ada anggaran. Jadi saya pribadi sebagai pembina Yayasan HPUI, ayo deh kita gotong royong bagaimana rakyat ini bisa terrealisasi masalah pelanggaran hak asasi manusia ini. Bagaimana mereka, anak-anak mereka bisa mendaftarkan sekolah. Kedua, mereka juga biar dapat melamar pekerjaan, kita nggak tahu haki orang, ya. Haki anak kita nggak tahu, rezeki orang juga kita nggak tahu. Kalau dia mau pergi haji juga mereka repot kalau nggak ada buku nikah. Mau umroh pun juga repot. Itu aja dari kami sebagai pembina Yayasan HPUI. Yuk, insya Allah dengan adanya seperti ini, maka manusia ini publik nih bisa mendengar, semua para dewan DPR RI semuanya mendengar hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.